Hai hai hai, kembali lagi di Belajar IPS itu seru bersama saya Ibu Dewi Yulianti. Anak-anak, pernahkah kalian bertanya kepada kedua orang tua dari mana daerah kelahiran mereka? Menurut kalian dari mana nenek moyang kedua orang tua kita? Kali ini kita akan belajar mengenai nenek moyang Indonesia. Siapa mereka dan dari mana mereka? Yuk kita pelajari sama-sama. Adapun tujuan pembelajarannya ini ya anak-anak. Menurut teorinya, nenek moyang kita termasuk ras rumput Austronesia yang berasal dari Yunan yang diperkirakan datang sebelum 2000 sampai 500 sebelum Masehi. Pendapat itu berasal dari tokoh bernama von Hengelden, di mana ia melihat kesamaan hasil budayaan yang ada dengan daerah tersebut. Coba kalian cari tahu teori yang lainnya ya. Yang pastinya dari segi kebahasaan nenek moyang kita termasuk dari Austronesia Mongoloid. Ras ini merupakan ras yang memiliki fisik seperti warna kulit kecoklatan, bermata sipit, berambut hitam, dan lain sebagainya. Yuk bercermin, kira-kira apa lagi ya ciri lainnya? Nenek moyang kita datang melalui beberapa jalur. Kita membaginya dalam jalur Proto-Melayu dan Detro-Melayu. Yuk kita perhatikan peta jalur kedatangan mereka. Ada dua jalur yang mana warna merah merupakan jalur dari Proto-Melayu dan warna hitam merupakan jalur dari Detro-Melayu. Untuk Proto-Melayu mereka datang melalui dua jalur. Yang pertama, agar mudah kalian menghafalnya, dengan anagram Yuni makan sup jahe Kalimantan, di mana mereka melalui Yunan, Malaka, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Mereka datang sekitar 1500 sebelum Masehi dengan kebudayaan Neolitikum. Suku bangsa yang merupakan keturunan dari jalur pertama ini diantaranya ada suku Dayak, suku Sasak, dan suku Mentawai. Jalur yang kedua mereka melalui jalan Yunan, Jepang, Filipina, Sulawesi, dan Papua. Ini cara kalian untuk menghafalnya dengan anagram Yuni jalan-jalan ke Filipina dengan papa. Mereka juga datang sekitar 1500 sebelum Masehi dan juga membawa kebudayaan Neolitikum. Keturunan dari jalur ini diantaranya ada suku Papua, suku Toraja, dan juga suku Ambon. Coba kita cari tahu lagi keturunan dari Proto-Melayu dengan jalan jalur ini ya. Berikutnya adalah jalur dari bangsa Detro-Melayu. Di sini ada anagramnya juga ya, biar kalian bisa hafal, yaitu Yuni dan Vivi ke Malaka bawa sup dan jipang. Dia melalui Yunan, Vietnam, Malaka, Sumatera, dan Jawa, di mana mereka datang sekitar 500 sebelum Masehi dengan membawa kebudayaan dari Dongson yang merupakan kebudayaan logam. Keturunan dari bangsa ini diantaranya sebagai berikut. Nah, bagaimana ya perkembangan kehidupan nenek moyang kita? Mereka ternyata terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa berburu dan meramu ini diantaranya mereka memiliki ciri hidup nomaden atau berpindah-pindah, atau juga tinggal di gua karang sekitar pantai. Kehidupan mereka masih sangat sederhana, di mana sangat tergantung kepada alam dengan mengumpulkan makanan atau food catering. Alat yang digunakan pun masih sangat sederhana. Perkembangan berikutnya adalah masa bercocok tanam.
Manusia zaman ini sudah tidak tergantung lagi terhadap alam karena mereka bisa mengolah atau bercocok tanam. Peralatan yang membantu mereka sudah diperhalus, bahkan diperhias, sehingga mereka pun bisa berkreasi dan tentunya mungkin nanti kedepannya bisa dilakukan perdagangan. Masa berikutnya adalah masa perundagian atau masa zaman logam. Di sini mereka lebih maju lagi karena mereka sudah bisa mengolah logam menjadi alat perkakas yang berguna bagi mereka, khususnya dalam perdagangan antar pulau bahkan antar negara. Berikut ini adalah benda-benda dari peninggalan masa praaksara. Coba kalian kelompokkan, dilihat dari bentuknya termasuk pada 3 masa yang mana? Apakah masa berburu dan meramu, ataukah masa bercocok tanam, atau yang terakhir masa perundagian? Ayo, coba, sudah bisakah kalian mengelompokkannya? Ayo coba tuliskan di dalam kolom komentar mana benda-benda hasil dari peninggalan masa berburu dan meramu, mana peninggalan dari masa bercocok tanam, dan mana benda-benda yang termasuk sebagai benda peninggalan masa perundagian. Semoga hasilnya memuaskan. Berikutnya adalah sistem kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang kita. Mereka mempercayai bahwa di luar diri mereka ada kekuatan besar yang melindungi alam ini. Tetapi mereka belum mengenal agama. Ada 3 jenis kepercayaan, yaitu diantaranya adalah animisme atau percaya kepada roh nenek moyang, dinamisme, percaya terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan tertentu, dan totemisme yang merupakan kepercayaan terhadap hewan-hewan tertentu. Anak-anak, walaupun kita sudah memasuki masa modern, ternyata ada loh nilai-nilai budaya manusia masa praaksara yang masih diterapkan hingga saat ini. Apa saja nilai budaya tersebut? Yang pertama adalah gotong royong. Manusia prasejarah atau praaksara hidup secara berkelompok dan tentunya bekerja untuk kepentingan bersama, seperti membangun rumah dilakukan pun secara bersama-sama. Nah, saat ini pun masyarakat Indonesia masih dikenal sebagai masyarakat yang gemar bergotong royong. Nilai budaya berikutnya adalah nilai religius, di mana masyarakat kita masih memegang hal-hal yang sesuai dengan aturan kepercayaan. Seperti ada istilah pamali yang dipercayai oleh orang Sunda bahwa hal itu merujuk sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakatnya. Ada istilah yang lain juga loh di daerah lain. Nilai musyawarah merupakan bukan hal yang baru dan selalu dikenal oleh masyarakat kita, di mana untuk pengambilan keputusan manusia praaksara harus melalui musyawarah meskipun masih dalam tingkat yang sederhana. Manusia purba pada masa Neolitikum hingga zaman logam telah menggunakan budaya musyawarah untuk memilih pemimpin dan menyelesaikan berbagai masalah kolektif. Berikutnya adalah bercocok tanam. Corak kehidupan manusia purba identik dengan nilai budaya agraris dan maritim. Dalam budaya agraris, manusia purba telah berhasil mengembangkan kemampuan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Nenek moyang kita pun terkenal sebagai seorang pelaut. Ayo, siapa yang ingat lagunya? Nenek moyangku seorang pelaut. Ayo lanjutkan lagunya. Sambil bernyanyi juga ya. Hal itu dikarenakan memang sebagian besar wilayah kita adalah lautan. Jadi tentunya nenek moyang kita juga belajar atau memiliki kemampuan dalam ilmu pelayaran. Terakhir adalah nilai keadilan. Masyarakat praaksara telah menunjukkan sikap yang adil
karena setiap orang memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari tahu apakah kalian sudah memahami materi yang ada di dalam video pembelajaran kali ini ya. Coba kalian klik link yang ada di dalam kolom deskripsi. Kalian kerjakan dan jangan lupa screenshot hasilnya untuk diserahkan ke kantong tugas guru kalian. Selamat mencoba ya. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian bisa mengikuti video pembelajaran berikutnya di channel Belajar IPS Itu Seru. Sampai jumpa.